Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, kami melekat dengan Engkau ya Bapa. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini tugas kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita mengangkat pujian kita. Roh Allah yang hidup penuh, ya Rabbi, Shekefakat Hakarabi. Haleluya Tuhan, I love you Jesus. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Kuasa Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuh, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Jesus, haleluya, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan ya Rabbi, Sekepakatan Rabbi. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan setiap hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini tugas kami ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alatmu, amin, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lebih lagi katakan, membebaskan hidup yang katakan dengan sungguh kepada Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka,
luka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari lebih sungguh hamba-hamba Tuhan, ini tugas kita. Membebaskan hidup yang terbeleng. Ini tugas kami Tuhan. Biarlah kami penuh dengan Roh Kudus. Pengurapan Allah turun atas kami. Kenakan kepada kami selengkap senjata-Mu Tuhan. Amin. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Wah, lebih dahsyat lagi, memulihkan, membebaskan hidup yang terbeleng. Setiap kami Tuhan penuh dengan kuasa, hati mereka yang terluka. Haleluya. Serta mencelikan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Lebih dahsyat lagi, jadikan kami Tuhan. Haleluya. Ya Allah ya Rabbi. Amin. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu penuh dengan setiap hati kami, penuh dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu memenuhi kami. Roh-Mu ya Allah, penuhkan setiap kami. Pakai kami dengan dahsyat, karena Tuhan kami dahsyat. Ya Allah ya Yesus. Ya Allah ya Rabbi Yesus, katakan Rabbi Yesus. Ya Allah ya Rabbi Yesus. Syara bara 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 bara. Syara da 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 da. Sebab Engkau Allah kami, Yesus. Layak Kau Tuhan, layak Engkau Bapa, layak Engkau Yesus. Haleluya. Sebab bagi-Mu segala pujian dan hormat. Siapakah yang pernah menjadi penasehat-Mu?
Melekat kepada Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Penuhkan bejana hidup kami dengan kuasa. Mari terus melekat kepada Tuhan. Jesus. Tarabayam Jesus. So yes. Yes. So yes. Yang layak disembah, Jesus, Kau layak Tuhan. Rabi Eskeva kaya Rabi Eskeva. Layak Tuhan. Iya layak Rabi Eskeva katakan Rabi. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yes. Rabayang Kristus. Ya Rabbi Eskeva katakan Rabbi Eskeva. Mari terus menikmati hadirat Tuhan. Ya Rabbi Eskeva katakan Rabbi Eskeva. Syarabatakayan Jesus. Hati kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Rabbi Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup. Mari hamba-hamba Tuhan terus menikmati hadirat Allah. Rabayam Jesus so yes. Tuhan penuhkan bejana hati kami. Tuhan kuatkan setiap kami dalam pelayanan ini Tuhan. Yos kepa kata karabi. Syekepa kata karabi yes.
Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain syukur kepada Tuhan yang memberikan kami nafas hari ini untuk memuji Tuhan. Thank you Jesus. Bayang Jesus. Ya Rabbi hati kami bersyukur dan bangga punya Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib dan heran. Allah yang menjamin setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada terkatakan oleh kata-kata apapun selain syukur Tuhan. Syukur kami bangga akan Engkau. Haleluya. kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita salaman satu dengan kiri kanan kita, muka belakang. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami datang bawa pujian di hadapan Tuhan. Yeah. Biarkan roh Allah terus menyala-nyala. Sebab dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Thank you Jesus. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Yuk.
dengan lain. Asa era poso kita. Oh Allah kita luar biasa. Gloria. Haleluya. Masih kuat Bapak Ibu. Satu lagi untuk pujian bagi Tuhan Allah kita besar. Amin. Sekali lagi dengan dahsyatnya. Haleluya. Besar dia sungguh amat besar. Amin. hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hamba-hamba Tuhan pulang dari tempat ini membawa sukacita. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku sekalipun Tuhan, terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Imani pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku Tuhan. Yes. Amin. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu
ragu sekalipun Tuhan, Engkau ada bersama kami, memberi kekuatan, bahkan mengangkat kami. Yes. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas, tak terbatas. Kuasamu tak terduga, tak terduga. Jalamu kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas. Kami undang hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Haleluya. Tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku, tak terbatas. tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bersyukur kami Tuhan, dengan segala caranya Tuhan, Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Rancangan kami sangat terbatas dari rancangan-Mu. Yang menjadi iman kami adalah rancangan-Mu, adalah rancangan damai sejahtera. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, buka hati kami, ketuk jiwa kami, untuk kami mau menerima firman-Mu. Bagaimana Daud juga Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, mau berbalik akan jalannya Tuhan, sehingga kasih Tuhan, cinta Tuhan terjadi dalam hidupnya. Itu yang kami akan rasakan Tuhan. Kami manusia biasa, kami manusia lemah. Terkadang Tuhan, kami bisa jauh dari Engkau. Tapi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu, isi hati-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mohon maaf ya, walaupun saya muda. Seperti firman Tuhan yang saya akan sampaikan, bahwa dalam kehidupan kita itu harus sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu bukan kita itu mana ya? Kalau kita sudah mengikut Dia, jangan lagi ikut yang lain. Bukan anti organisasi, enggak.
Bukan anti namanya kita meminta hak kita dari pemerintah, enggak. Cuman artinya kita ini tetap fokus sama Tuhan aja. Haleluya. Jangan pakai akal kita. Kalau sudah pakai akal kita itu buyar semuanya. Ketika kita pakai akal di luar dari jalannya Tuhan, kita itu merasa kecewa Bapak Ibu. Tapi ketika kita buang akal kita ini, bukan berarti kita nggak berpikir, kita berpikir untuk kemajuan itu. Tapi kita betul-betul serahkan sama Tuhan. Semua akan terjadi di luar dari prediksi kita Bapak Ibu. Di luar dari rencana kita. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu, bahwa di dalam firman Tuhan kali ini itu berbicara tentang Yesus menyampaikan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Bapak Ibu bisa melihat mungkin di sini tentang salib Yesus. Dalam firman Tuhan di Matius 16 ayat 24, mungkin kita semua udah tahu, mungkin sudah hafal. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini perkataan makna yang sangat luar biasa. Kenapa sampai perkataan ini keluar dari mulut Yesus kepada murid-muridnya? Yesus sudah ngomong kepada mereka, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan dianiaya di sana, aku akan mati di sana. Tapi tiga, aku akan bangkit. Lalu Petrus berkata, Tuhan, janganlah kiranya sampai seperti itu. Kenapa sampai Tuhan itu marah kepada Petrus? Hai kamu iblis. Bukan Petrusnya iblis, tapi cara berpikirnya si Petrus ini, Tuhan sudah katakan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika hidup kita menghidupi Yesus sebagai satu-satunya Tuhan kita, guru kita, ya penyelamat kita. Apa yang dikatakan Dia itu benar, jangan ditantang. Sehingga keluar perkataan Yesus, enyahlah kau iblis katanya. Sehingga Dia berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, Bapak Ibu, saya percaya Yesus menyampaikan ini itu tidak secara paksaan. Dia tidak pernah memaksa kita untuk mengikut Dia. Tapi Dia punya cara supaya kita mau mengikut Dia. Karena Dia adalah keselamatan, Dia adalah juru selamat bagi kita. Dan Dia adalah kemenangan bagi kita Bapak Ibu. Saya percaya yang ada di tempat ini semua karena Tuhan sehingga semuanya ada. Kalau pakai cara kita Bapak Ibu, sangat-sangat terbatas. Ada 3 hal yang harus betul-betul kita pegang dalam diri kita sebagai hamba Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan mau berkata bahwasanya setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Bapak Ibu, penyangkalan diri itu berbicara adalah bukan kehendak pribadi yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu tahu cerita Yusuf kan? Dia dilempar ke sumur, dia ingin dibunuh, dia dijual kepada budak, terus sampai ke Mesir, dia masuk penjara. Satu hal saya sangat diberkati adalah ketika ada seseorang berkata, kenapa engkau di penjara? Karena aku tahu saat ini aku ada karena rencana Tuhan. Selamatkan keluarganya. Perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan, sikap harus bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Kenapa sampai Tuhan katakan sangkal dirimu? Karena kesaksian besar itu terjadi melalui hidup kita. Hidup kita menjadi kesaksian besar. Saya sangat diberkati sampai kesaksian ini Bapak Ibu.
di sini. Belum ada 10 tahun. Udah 20. 20 ya. Nah, 20 tahun melihat begini. Sangkal diri kita. Bukan materi yang kita kejar dalam pelayanan. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Saya dipanggil Tuhan. Dari saya bekerja menjadi mekanik di satu perusahaan Caterpillar Trakindo. Saya keluar dari pekerjaan itu. Saya berusaha untuk masuk kembali dan saya percaya akan masuk. Saya kuliah, tapi saya dipanggil sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya tinggalkan kuliah 2 tahun. Saya mengikut Tuhan. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, motivasi saya melayani karena jiwa-jiwa, bukan karena materi. Walaupun materi itu penting, butuh. Tapi hati kita itu harus pasti karena Tuhan semuanya. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya buang namanya itu cinta akan uang. Saya buang. Bukan itu yang menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya bagaimana saya bisa berkenan sama Tuhan. Dia katakan sangkal diri. Daud jatuh karena tak menyangkal dirinya. Tapi dia mau berubah. Dia mau lagi kembali ke jalan Tuhan. Sakit memang yang dia rasakan. Anak yang sudah lahir diambil Tuhan. Tapi ketika dia mau bertobat, dia mau kembali ke jalannya Tuhan. Tuhan gantikan anak yang luar biasa. Sampai Tuhan berikan hikmat. Tidak ada orang lain yang memiliki hikmat seperti dia. Maaf, bukan mau namanya mempodai Bapak Ibu, enggak. Ini firman Tuhan, sangkal diri kita. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan berusaha mencari uang dalam pelayanan. Habis kita Bapak Ibu. Itu banyak terjadi hamba-hamba Tuhan. Saya juga malu, betul. Udah lama pelayanan kawan kita. Udah lama sekali itu. Sampai ada detik-detik perkataan gerejanya mau dijual. Saya mau berkata begini. Kenapa sampai jemaat kita bisa keluar? Jangan salahkan pendeta yang di sana. Salahkan kita. Kenapa sampai keluar mereka? Kita di situ yang salah. Kita yang di situ kurang perhatian. Kita yang di situ kurang namanya memperhatikan mereka. Saya sampai hari ini Bapak Ibu keluar, silakan keluar, itu bukan jemaat saya. Itu jemaat Tuhan. Tapi yang perlu di sini adalah membenahi diri kita. Supaya jemaat-jemaat jangan sampai keluar Bapak Ibu. Saya punya kesaksian ada jemaat kita yang mau sampai keluar gara-gara apa? Gara-gara tidak diizinkan, tidak kami kasih untuk menyalakan lilin di hari Natal. Mau keluar. Tapi saya datang, saya tanya sama dia, kenapa Amang begini. Saya nggak malu namanya meminta maaf sama dia. Walaupun dia sebagai jemaat. Saya katakan, maaf Amang. Saya tidak tahu kalau hati Amang seperti itu. Tapi sekali lagi kami akan berupaya. Memang betul kami di gereja cuma 2 orang tua. Ada memang 1 lagi tapi kurang aktif. Orang tua kami ini selalu aktif. Jadi kayak merasa dia kayak seperti gak dihargai, kenapa aku gak dipanggil begitu. Tapi saya minta maaf sama dia, minta maaf Amang begini. Sampai hari ini dia yang paling setia. Bapak Ibu,
istrinya inilah yang pertama kali memberikan perpuluhan sama kita. Dia cerita, dia katakan, Amang, gak tahu kenapa hatiku tergerak untuk memberikan perpuluhan. Selama ini tak pernah tergerak. Selama ini tak pernah kulakukan. Apa yang ku bilang? Itu dari Tuhan, kerjakan. Dan lihatlah firman Tuhan. Tingkat-tingkat langit akan terbuka. Setia selalu. Dan bapak ini, istri yang ngasih. Dan bapak ini selalu bilang, antar langsung. Bayangkan, gak ke gereja dikasih. Hari Rabu dikasihlah uang panennya, langsung itu ke rumah. Amang, ini perpuluhan kami. Gak langsung ke gereja. Apa dia bilang? Takut nanti kami pakai. Saya tanyakan itu, Amang, memang bagusnya ke gereja. Tapi nanti kalau tunggu-tunggu, habis nanti kami bikin. Bagusnya kami kasih langsung, katanya. Dari satu ini tambah satu, 4 keluarga setia sekarang perpuluhan. Dan anak yang pertama kali kasih perpuluhan ini, anaknya di sana jauh, dia bilang, yang di sana sudah besar gereja. Kalau kau ingin kasih perpuluhan, dia bilang anaknya, aku harus kasih perpuluhan. Dia bilang anaknya, kasihlah sama gereja. Gembala kita kan masih perlu. Anaknya juga setia kasih perpuluhan sampai sekarang. Kalau dikirim terus itu kasih kirim. Jadi dari situ Bapak Ibu, ketika kita menyangkal diri kita, menyangkal adalah kita tidak berpatokan kepada uang, finansial, kemewahan. Saya percaya Bapak Ibu, seorang bapak ingin anaknya itu merasakan kebahagiaan. Seorang bapak, kita aja ingin melihat anak kita itu hebat, besar. Apalagi Bapa di surga. Dia pasti tahu apa saja yang kita butuhkan, dia tahu. Tanpa kita bilang sebenarnya, Tuhan aku mau gereja besar, aku mau. Malah sebenarnya Tuhan itu kayak seperti, kenapa kok itu tujuanmu? Tujuanmu itu adalah bagaimana hidupmu bisa menjadi kesaksian besar. Amanat agung dikatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid dan jadi saksi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi saksi. Maaf. Bukan kita mau mengangkat ini, bukan. Saya baru merasakan, walaupun Amang ini, saya tidak tahu lah Amang ini warga Silitonga, istri saya Sianipar. Tapi saya banyak belajar dari Amang ini. Kerendahan hatinya. Dia gak peduli saya masih baru, masih muda, gak peduli. Ketika saya bertanya, dia langsung respon Amang ini. Dia langsung bilang begini, ditolong begini. Banyak sekarang, maaf ya, kami aja di GPDI disepelekan. Acu tak acu. Sebenarnya itu dibuang semuanya, gak penting kayak gitu. Dan saya percaya ketika Tuhan mengangkat kita dan kita menjadi rendah hati, kita akan ditinggikan dia. Tapi kita mewah, kita hebat, jemaat banyak begini, tapi kita menganggap remeh orang lain, habis. Firman Tuhan sudah katakan, dia akan direndahkan pada waktunya Tuhan. Haleluya. Tetaplah rendah hati kita. Amin. Dan saya percaya orang tua kami ini, si matuaku, tetap rendah hati walaupun ya Inang jadi kepala sekolah, sangkal diri terus. Lihat semua karena anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan yang kedua adalah karena gak kelihatan dari sini ya Bapak Ibu. Ya. Memikul salib. Ini sebenarnya gak berat. Memikul salib itu sebenarnya gak berat Bapak Ibu. Yang bikin berat itu adalah daging kita gak terima. Dalam pelayanan kan saya termotivasi kayak Amang Manalu sampai diturunkan dari mimbar.
itu kan memikul salib, penderitaan. Gak diterima apa segala macam, terserah. Tapi kan semua diputar balikkan sama Tuhan, diangkat lagi. Saya percaya di sini banyak yang difitnah sama saya. Pernah Bapak Ibu, ada jemaat itu difitnah saya. Jangankan jemaat, pendeta mengatakan saya penggarap di sana. Saya datang ke rumah masyarakat tetangga, saya berdoa penggarap dibilang saya. Ya enggak masalah. Kami ada buka lahan, disuruh memang kami buka lahan itu. Pergadongannya dibuka, datanglah keluarga yang nyuruh itu, keluarga yang lain. Emang kami mau ngerjakan itu, silahkan. Walaupun sebenarnya kan sakit kan, udah kita yang buka, udah bersih, mau diminta, silahkan. Itu gak masalah, itu kan artinya Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan harus bisa memikul salib. Lihat Yesus, apa yang disampaikan dia? Keselamatan, kebenaran. Tapi apa yang diterima dia? Cacian, makian, hinaan, pukulan, sampai disalib, sampai dicucuk, segala macam. Artinya dia mau berkata, hidup terus menyangkal diri walaupun orang banyak tidak suka kepada kita, walaupun banyak orang yang menganggap kita rendah, menganggap kita remeh, tetap pikul itu, ikut aku terus, pikul salibnya. Jangan lepaskan salibnya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita ini di pusat masyarakat, ini kita paling yang disorot. Paling disorot. Pendeta itu paling disorot. Tapi ketika kita disorot, dilihat hidup kita jadi berkat bagi mereka, jadi kesaksian. Firman Tuhan, jangan kejar pujian manusia, tapi kejarlah pujian Allah. Haleluya. Pikul salib Bapak Ibu, menderita, biarkan aja menderita. Saya bersyukur Tuhan kasih kami di sana. Sebelumnya kami gak ada rencana Bapak Ibu ke sini, Setapungan ini, Sepahutar ini. Kami udah pergi itu kayak Kanopan, udah didoakan tanahnya itu sama pendeta, udah kami doakan itu, ada sekitar 4 ranti itu tanah. Udah dibeli, punya pendeta ini udah mau diserahkan sama saya. Kita berdoa di sini, kau menjadi hamba Tuhan, pendeta di sini. Tapi karena dekat sama si matuaku baiknya minta ampun. Nanti kalau kau di sini ya, ada sawit 2 hektar kau yang kerjai, ada lembu kau yang kerjai begini. Datang pendeta-pendeta, helana memiaken, apa namanya? Nah, memiakan, enaklah kau ya begini. Ku tinggalkan. Untuk apa kita ditolong, dibantu, melayani gara-gara hanya untuk ditolong, dibantu? Enggak, ku tinggalkan. Pergi, ada rencana waktu di sekolah kita pergi ke Sidikalang, sudah ada di jemaat kita. Di sana jauh kali, sudah ada tanah, pertapakan, pos PI-nya sudah ada. Jemaat ini toke durian paling kaya di sana. Jadi bilang kayak gitu Bapak Ibu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pergilah ke Setapungan ini. Ada kawan, ada di sini gembala begini-gini. Nggak tahu kenapa hatiku tergerak ke situ. Bukan gara-gara supaya kami enak. Bapak Ibu tahu. Cerita itu, Setapungan itu, GPD itu gak enak kami dengar. Yang dibilanglah jemaatnya mengatur keuangan, persembahan segala macam. Banyak gembala gak bertahan di sana gara-gara jemaatnya begini. Betul. Sampai inang gembala bilang, aduh Pak, jemaat gak seberapa, persembahan gak seberapa, diatur lagi. Gak tahan lah aku, gak mau lah aku katanya. Apa aku bilang? Kita jalanilah dulu. Tapi setahun aja ya, itulah dia. Setahun aja dulu ya, tanya. Iya. Lihat aja lah dulu, setahun pun gak apa-apa, lihat. Pergi kami. Pertama kali masuk Lubang Julu, Setapungan. Ada tower di situ. Pas pula di sekolah Alkitab, aku punya mimpi. Aku nanti melayani di sini. Ada rumah, aku masuk ke rumah itu. Saat aku masuk ke rumah itu,
dimasukkan aku ke gua singa, kandang singa. Ingat kali aku tuh, singa, ditunggu beberapa jam, singa itu diam-diam aja. Terus dibukalah gerbangnya, saya keluar, saya nggak dimakan sama singa. Saya bilang sama orang itu, saya datang ke sini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kalian. Jadi bertobatlah. Diterima mereka bertobat. Saat saya pulang, saya lihatlah ada tower di sana, ada tower di sana, ada tower di sana. Waktu saya puasa 5 hari, saya bergumul, kemana saya Tuhan, kemana saya Tuhan, kemana saya Tuhan, kemana saya Tuhan. Ya, saya lihat ada tower. Waktu pertama masuk Sitapongan, udah aku istriku, Pak, itu tower di depan. Udah nggak bisa lagi kita ngelak di sini. Jadi masih setahun, kayaknya nggak setahun lah kayaknya. Mungkin selamanya ini Pak, itu mimpimu katanya. Betul Bapak Ibu. Tapi itu diputar balikan banyak sekali Bapak Ibu tantangan. Yang jemaat beginilah, yang masyarakat begini, segala macam. Sampai kami mau keluar dari sana, betul. Banyak kali tantangan. Sampai ada pendeta bilang begini, kau itu masih muda. Cara pandangmu itu bagus, kau bisa untuk di kota. Banyak yang bilang, saya akan mementori kamu. Bukan hanya dari GPDI. Maaf, dari gereja ini pun, maksudnya dari GBI pun juga bilang seperti itu. Ke kota, bukan namang ini, enggak. Maksudnya merek gerejanya GBI. Kawan kita pun ada, udah ke kota aja begini, kau bagus begini segala macam, begini. Mau bikin, tapi cara Tuhan itu luar biasa. Saya ada seminar, ikuti seminar, ketemu sama hamba Tuhan. Dia cerita, saya lebih parah daripada Anda. Saya sampai difitnah, dicaci, dimaki dalam pelayanan itu. Tapi saya tetap bertahan. Jadi tetaplah kau bertahan. Sampai hari ini kami bertahan, campur tangan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Saya merasakan itu, ini ketika kami jatuh iman, kami bilang begini, Tuhan, kalau enggak jadi di tahun 2027, ini 2025 kan? 2027 kami bilang, kalau enggak terbangun rumah pasturi kami tinggalkan pelayanan ini. Aku bernazar sama Tuhan. Kami bilang. Rupanya datang Tuhan, enggak sampai 2027, 2025 udah selesai, udah jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, Tuhan, saya mau melihat ketika jemaat-jemaat ini berdoa, bergumul, dan saya berdoa itu terjadi, saya tidak akan tinggalkan. Tapi ketika tidak terjadi, saya akan tinggalkan pelayanan ini. Dijawab Tuhan Bapak Ibu. Dua-dua jemaat itu. Duanya itu anaknya mau bekerja ke sini, anaknya ke sini, anak ke sini. Ada yang begini-begini. Jawab Tuhan. Berarti memang gak bisa aku pergi dari sini, aku bilang. Semua didengar sama Tuhan. Saya kan ikuti siapa kan? Bernazar kan? Karena kan kami kan meneruskan. Itu kan maaf ya, udah bau. Udah bau itu. Pentakosta kan bau. Kalau udah ditinggalkan sama beberapa gembala. Beda sama tetangga kan? Tapi puji Tuhan, gak tahu sampai hari ini saya merasakan udah mulai harum. Haleluya. Semua kembali ke kita. Seperti firman Tuhan tadi. Sangkal diri kita. Jangan kejar uang, materi apapun. Saya semua Bapak Ibu transparan di dalam. Transparan di dalam. Uang kas pembangunan saya per 3 bulan kami sampaikan itu. Apapun semuanya transparan. Kalau ada pun sesuatu berbincang dulu. Bukan keputusanku, sampai dibilangin ang gembala, Bapak ini labil kali katanya. Kenapa? Ya segala sesuatu harus dibincangkan. Itu namanya keluarga, tubuh Kristus.
Kalau kita yang bikin keputusan, berani kita bertanggung jawab. Ini bikin keputusan yang disiksa jemaat. Tapi kalau kita kerjasama, musyawarah, enak. Haleluya. Iya. Dan yang terakhir, Tuhan katakan kepada kita, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Artinya tetap bertahan dalam pelayanan. Sesulit apapun, sesusah apapun, gak diterima apa segala macam. Lihatlah bagaimana Daud. Aku termotivasi bagaimana dengan Rasul Paulus saat dia di penjara. Apa yang dia lakukannya? Tuhan, kenapa kau penjara aku Tuhan? Kan aku kan begini. Enggak, dia di dalam penjara ngapain? Ku puji Hosana bagi Rajaku. Itu yang dilakukan dia, Bapak Ibu. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Bergetar penjaranya, benar enggak? Bergetar penjaranya, terbuka keluar mereka. Haleluya. Ngapain protes-protes sama Tuhan? Jalani aja, ikuti aja maunya Tuhan, udah selesai. Amin. Saya ikut pakai gini karena terbawa suasana, Bapak Ibu. Biasanya bup ya kan? Tapi terbawa suasana karena kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Haleluya. Iya. Ikut aja Tuhan terus. Ini kalau Bapak Ibu lihat gambar ini kan, ada batu, lompati aja batunya. Ngapain kok kita ada batu jatuh? Kalaupun jatuh, apa kata Tuhan? Aku tidak akan membiarkan kamu sampai. Haleluya. Iya. Lewat. Gak nampak ya. Padahal gambar ini Bapak Ibu, kalau lihat di belakang, Tuhan Yesus begini dia. Ikutlah aku katanya. Dia selalu begini Bapak, ikutlah aku. Dia gak memaksa, tapi dia ikutlah aku katanya. Tetap ikut Tuhan. Amin. Tetap ikut Tuhan, layani Tuhan. Gak usah pusing-pusing memikirkan orang. Mau dia janji, aku datang, terserah. Datang gak datang, yang penting apa kata Tuhan. 2-3 orang dia ada. Serah, gak usah kita sampai sakit hati, kita benci sama orang itu. Buat apa? Rugi kita. Saya pun pernah Bapak Ibu begitu, dipakai lain sama, mungkin Bapak Ibu kenal, gak usah saya bilang orang. Dipakai lain saya, tapi gak pernah saya balas sampai sekarang. Saya jumpai, saya salam, biarpun dia begini terserah. Saya mau kasih tahu, ketika ada sakit hati dalam diri, tidak bisa kita sangkal namanya sakit hati, akar pahit. Berkat Tuhan itu susah. Penyertaan Tuhan itu susah. Buat apa sakit hati? Kita kan mau ikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, kita ikut Yesus, amin. Ada Yesus sakit hati? Ada Yesus sakit hati? Apa dia bilang Yesus? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kan? Shalom. Harus ada dalam diri kita seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Buat apa aku membenci mereka? Saya mau diberkati, saya mau melihat pekerjaan Tuhan, saya mau melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Apa sakit hati? Kalian udah besar begini pendeta, saya bawa mobil begini, saya nggak dihargai. Terserah. Saya pendeta udah gini-gini, nggak dihargai sama pendeta yang tua begini. Terserah. Saya yang tahu sama Tuhan saya. Amin Bapak Ibu. Banyak kali kayak gitu. Yang bilang lah, sombong kali nang gembala itu nggak ngomongin aku. Kau yang nggak mau ngomong sama dia, mengharapkan orang ngomong sama dia. Sombong kali nang tentang udah kaya begini. Kan banyak kan? Mengharapkan mau disapa tapi nggak mau menyapa. Tentang udah kaya, udah punya mobil, gereja udah besar, tanah udah banyak. Sombong kali nggak mau nyapa begini. Sapa duluan.
Orang firman Tuhan katakan apa? Duluanlah engkau saling menyapa. Amin. Iya. Ikut Tuhan. Iya. 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tetap ikut Tuhan. Mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu, yaitu kehidupan kekal bagi kita. Dan kata kunci kita di sini adalah gembala sejati tidak diukur dari banyaknya yang ia pimpin. Ini kan berbicara gembala-gembala kan. Gembala sejati tidak diukur dari banyaknya yang ia pimpin, tetapi dari kesetiaan memikul salib dan mengikut Kristus sampai akhir. Mungkin Bapak Ibu udah tahu kan? Udah tahunya Bapak Ibu itu. Banyak jemaatnya, terkenal dia. Tapi dia sangkal Yesus gara-gara pinahan. Tahu kan? Taunya Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan akan mempertobatkan dia. Pasti semua manusia punya kesalahan. Tapi artinya yang saya maksud adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau sudah kita katakan di mimbar hanya Yesus satu-satunya keselamatan, ya udah. Jangan bilang lagi semuanya ada keselamatan. Amin. Sangkal diri. Jangan gara-gara popularitas supaya terkenal segala macam. Saya sangat bersyukur hari ini dipercayakan dengan berkat Tuhan yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini, ketika di hati kita ditanamkan untuk mau kembali ke jalannya, datanglah sama Tuhan, sama seperti Daud. Dia akan mengubahkan semuanya. Kita melayani Tuhan untuk jiwa-jiwa, bukan untuk kita terkenal. Kalau memang Tuhan percayakan kita terkenal, jadilah berkat. Tapi yang paling utama jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa itu bisa bertumbuh? Bagaimana jiwa-jiwa itu bisa mengatakan Tuhan Yesus baik? Tidak lagi namanya kedukun, tidak lagi namanya banyak. Pulang dari gereja, pendetanya diomongin banyak. Saya rindu kita yang ada di sini tetap sangkal diri. Jangan pikirkan keuangan materi apapun. Dalam firman Tuhan tidak ada seseorang yang menyembah dua tuhan. Itu perkataan keras. Tidak ada yang menyembah dua tuhan. Kita menyembah Mamon atau menyembah Tuhan Yesus. Kita mengikut Mamon atau mengikut Tuhan Yesus. Kenapa sampai ada firman Tuhan ini? Karena Mamon itu yang merusak kita. Tuhan tahu itu yang akan merusak kita. Betul. Buanglah pikiran itu. Pikirkan jiwa-jiwa, bagaimana bertumbuh. Bagaimana kita jadi satu, seperti firman Tuhan, jadi tubuh Kristus. Jangan tuntut jemaatmu untuk jadi setia. Jangan tuntut jemaatmu untuk mereka lebih berohani. Gak usah tuntut. Tapi melalui perbuatan kita, sikap kita, perhatian kita, saya percaya jemaat itu pun dikit-dikit akan berubah, akan memberi hatinya sama kita. Banyak itu. Jemaat kami gak begini, dia begini. Saya bilang, gak usah kau tuntut jemaatmu.
Jalanilah hidupmu dengan baik bersama dengan Tuhan. Maka jemaat itu pun akan melihat hidupmu dan dia akan mengikuti apa yang kau lakukan. Amin Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini, Sekali Yesus Selamanya Yesus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali, sekali. Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mungkin sakit dalam pelayanan, kita nggak diterima, kita sering diabaikan. Tapi satu hal yang paling penting dalam hidup kita, tetap bertahan. Sangkal diri kita. Jangan cinta akan mamon. Tetaplah memperhambakan diri kepada Yesus Kristus. Bagaimana janjinya? Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Pengharapan apapun yang telah kita sampaikan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan selesaikan. Imani rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita menyerahkan diri mengikut Dia, ikut Yesus, ikut karakternya, ikut hidupnya, ikut pribadinya, Yesus tak pernah memusingkan dengan materi. Sampai Dia berkata, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibku, dan tetaplah mengikut aku. Bertahan, bertahan dan tetap bertahan. Walaupun di desa, satu jiwa Tuhan katakan, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada
sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin Yesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku Sekali lagi dengan iman, di ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu.
benar Tuhan. Biarkan kami terus cinta akan Engkau. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sampai hari ini Tuhan, kami gembala-gembala-Mu tetap Tuhan tolong. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami menyangkal diri kami, untuk kami terus memikul salib sebuah penderitaan yang luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami tetap setia memikul salib dengan kasih-Mu, maka mahkota kemuliaan akan menjadi bagian milik kami. Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap ada bersama dengan kami, sehingga kami tidak merasakan putus asa, sehingga kami tidak meninggalkan Engkau, tapi kami terus mengikut Engkau. Kemanapun Engkau berada, kami akan terus mengikut Engkau. Seperti firman-Mu berkata, ketika kami mati karena Engkau, kami mendapatkan kehidupan. Kami akan mendapatkan itu, tempat yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesaksian, buat firman-Mu. Kami merasakan terbangun. Kami merasakan Tuhan bagaimana Engkau campur tangan. Bapa, kami percaya bukan hanya gembala sidang ini yang akan merasakan campur tangan Tuhan. Bukan hanya gembala sidang ini saja yang akan merasakan mujizat Tuhan. Kami juga yang hadir saat ini dan yang tidak hadir bersama dengan kami juga akan merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ya dan amin, Yesus segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin mustahil di pemikiran kami, mungkin tidak mungkin di pikiran kami, tetapi di Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, apa yang Tuhan telah kerjakan buat orang tua kami di tempat ini. Permintaan kami cuma satu. Roh Kudus, bekerja Engkau menjamah hati orang tua kami ini untuk tetap rendah hati dengan apa yang Tuhan telah kerjakan. Sehingga Tuhan melalui ini kesaksian besar terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa akan percaya hanya kepada Yesus Kristus, Sang Empunya segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah disaksikan, biarlah berjalan dengan baik. Kami terus berdoa, bagaimana Tuhan telah buka jalan. Kami percaya Tuhan akan selesaikan. Keuangan yang kurang pun Tuhan akan selesaikan. Kami percaya itu, Tuhan punya cara yang ajaib. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Kami percaya Tuhan akan dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetaplah pakai terus dengan luar biasa, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya apa yang telah kami dengarkan akan kami lakukan di dalam pelayanan kami. Dan ibadah selanjutnya akan kami teruskan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.